Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat GPIA Sukacita Pemulihan. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan tetap menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau sama-sama persembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan saat ini. Kita satukan hati kita untuk sama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau boleh memberikan kembali kami kesempatan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kami dan kami hanya bisa mengikuti dari rumah-rumah, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bawa dan kami mau persembahkan korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan saat ini. Sebab Tuhan telah melakukan bagiannya yang terbaik atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Sembah syukur kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur besar setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau Bapa, selama-lamanya hanya Kau Tuhan yang kami sembah, selama-lamanya hanya Kau Allah yang tetap ada bagi kami. Sekalipun dunia bergoncang, kami tetap mengasihi-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, inilah syukur yang kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God.
hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung Bapak Ibu Saudara saat ini mengikuti ibadah, tapi saya percaya sukacita, kuasa, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai pagi hari ini saat ini kepada Tuhan. Sebab Dia Allah Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Hati kita biarlah terus percaya kepada Dia Tuhan satu-satunya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah kasih setiamu terus ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan. Amin Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarpun bumi bergoncang Tuhan, gunung-gunung beranjak, tapi kami percaya kasih setiamu akan terus ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
Tuhan, Dia Allah yang layak untuk menerima setiap pujian dari setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk saat ini. Apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Meskipun seringkali Tuhan, kami tak melihat setiap jalan dan rencana-Mu. Tapi ada satu hal yang membuat kami untuk terus percaya kepadamu. Setiap janji-Mu Tuhan selalu ada dan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh Rama Sandarana, Yara Lama Sande, Yara Nama Sandara Lama, Yara Nanamu, Syara Lama Syedina. Biar kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kinara lama syabara masya, kiara nama syo, yara lama syandara, yara nama syandara. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami, dan kami mau melayani-Mu. Sherinaranamu, Hindaranamu, Shendaranamu. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Mari jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, sembah sampai akhir hidupmu, sembah Tuhan sampai masa akhir hidupmu. Indiri nama su, Iyara nama su, Iyara nama Iyara nama ya sekarang. Haleluya. Iyara nama katarara. Ini minasara. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami tetap mau melayani dalam keadaan apapun. Melayani Engkau dengan segenap hati ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami boleh, hari-hari ini kami boleh meninggalkan kasih mulah-mulah. Ampuni kami Tuhan, kami akan terus tetap mengasihi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kami dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Roh Kudus berkarya dan bekerja atas kami. Kami siap dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan yang diberkati Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, saudara tetap sehat dan dalam perlindungan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan baca dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam surat ini kita melihat ada pujian dan celaan dan juga peringatan kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu, mari kita melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pujian buat jemaat di Efesus. Saudara, jemaat di Efesus didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang sangat hebat. Ya. Bahkan saudara, jemaat di Efesus adalah orang-orang yang giat, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang bergairah dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat di Efesus saudara, jemaat yang tekun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang begitu gigih menghadapi rasul-rasul palsu, menghadapi ajaran-ajaran sesat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak menjadi bosan mengiring Tuhan dan selalu membenci kejahatan. Ya. Saudara, jemaat di Efesus ini kalau kita perhatikan saudaraku, adalah jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mencelah mereka. Mereka hebat, mereka luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima tadi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Efesus begitu hebat. Jemaat di Efesus begitu luar biasa. Kalau boleh saya katakan, ini adalah jemaat yang sangat-sangat sempurna, saudara. Tetapi mereka jatuh begitu dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang membuktikan bahwa jemaat di Efesus ini sudah jatuh sangat dalam. Baca dalam ayat 4 berkata begini. Namun demikian aku telah mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat di Efesus jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan jemaat yang sempurna. Tapi Tuhan mencela jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus begitu jatuh, ya, jatuh begitu dalam, saudara. Dan karena itu Tuhan minta supaya jemaat di Efesus untuk bertobat. Dan apa buktinya mereka jatuh? Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa itu, saudaraku? Meninggalkan kasih mula-mula. Meninggalkan kasih mula-mula, kalau boleh saya katakan jauh
daripada Tuhan. Walaupun tampaknya jemaat di Efesus, mereka punya gairah, mereka punya semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, tapi mereka jauh dari hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, maka kita adalah orang yang jatuh, dan jatuh sangat dalam. Saudara, coba kita melihat dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Matius 15 ayat 8 berkata begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang meninggalkan kasih mula-mula adalah orang yang yang jauh daripada Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, Saudara. Karena itu tadi firman Tuhan berkata, ayat 8. Coba kita lihat kembali dalam ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mungkin kita hebat dalam pelayanan. Banyak orang memuji-muji kita karena pelayanan kita. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, saudara, nampaknya kita baik, tapi sebenarnya kita sedang jatuh, dan jatuh lebih dalam. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu yang dimaksud meninggalkan kasih mula-mula? Ya, saudara, ketidakseriusan kita dengan Tuhan. Ketidakseriusan kita dengan Tuhan. Saudara, Tuhan pernah membenci ibadah daripada bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam Amos 5 ayat 21. Amos 5 ayat 21. Berkata begini. Amos 5 21, saudara. Berkata begini. Amos 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Next. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Next. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi berilah keadilan bergulung-gulung. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dari kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Dan aku membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Saudara, mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Mereka merayakan nyanyian-nyanyian buat Tuhan. Mereka mempersembahkan seolah-olah kepada Tuhan. Tetapi saudara, hatinya jauh daripada Tuhan. Yang ada dalam kehidupan mereka adalah dewa-dewa. Saudara, kita lihat siapa bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan.
Tuhan membawa bangsa Israel supaya bangsa Israel menyembah Tuhan. Supaya mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan saudara bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan memberkati selama mereka di padang gurun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati bangsa Israel jauh daripada Tuhan. Apa yang mereka persembahkan Tuhan tidak berkenan, saudara. Saudara, bangsa Israel tidak serius dengan Tuhan. Saudara, kalau saat ini engkau tidak serius dengan Tuhan, itu artinya engkau sudah jatuh dan engkau harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi, Tuhan Yesus sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu. Ketika saudara melakukan ibadah secara online di rumah-rumah, mengikuti ibadah secara online di rumah-rumah, bagaimana keseriusan saudara dengan Tuhan? Bagaimana kesungguhan saudara dengan Tuhan? Hari-hari ini Tuhan cari orang-orang yang serius dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Tuhan mengatakan bahwa jemaat di Efesus ya jatuh sangat dalam, meninggalkan kasih mula-mula, ya, tidak serius dengan Tuhan, ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, saudara, kenapa sekarang ini jemaat Efesus itu bisa jatuh? Dan jatuh terlalu sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Coba kita kembali baca di dalam Efesus 4. Baca dalam ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengapa jemaat di Efesus ini jatuh sehingga akibatnya meninggalkan kasih mula-mula. Dan itu sebagai bukti, meninggalkan kasih mula-mula sebagai bukti bahwa jemaat Tuhan di Efesus jatuh terlalu dalam dan harus bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang menjadi satu kebiasaan, saudara, itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Karena sudah terbiasa. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di masa pandemi ini, kita melakukan ibadah secara online. Saudara, ini kalau menjadi satu kebiasaan, saudara, pasti nanti suatu saat kita akan beribadah secara onsite. Ibadah tatap muka. Tapi kalau nanti Bapak Ibu Saudara, ketika gereja sudah dibuka, mulai beribadah secara onsite, tatap muka, tapi karena sebelumnya sudah terbiasa melakukan secara online, saudara udah malas mau datang beribadah secara onsite. Karena sudah terbiasa melakukan secara online. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara ibadah secara online itu salah, tidak. Kita sedang mengikuti era digital. Ya. Kalau kita tidak mengikuti maka kita akan ketinggalan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini tidak boleh menjadi satu kebiasaan sehingga ini menjadi penghalang untuk saudara datang beribadah secara onsite. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa jemaat Tuhan di Efesus ini jatuh? Dan Tuhan berkatakan bertobatlah. Jatuh sangat dalam.
Karena kemapanan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari kondisi yang ada di Efesus. Efesus ini adalah kota perdagangan dan sangat-sangat luar biasa. Penduduk di sana sangat kaya Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah mapan, mereka dalam zona yang nyaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemapanan kalau saudara tidak berhati-hati dengan kemapanan ini, itu akan membuat kita jatuh dan meninggalkan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mendidik kita hari-hari ini di masa pandemi. Dulu mungkin Bapak Ibu Saudara, kita dalam satu zona nyaman, kita dalam kemapanan. Waktu ibadah kita tinggalkan, lebih mementingkan kemapanan daripada ibadah. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara ya menghadapi satu situasi yang harusnya tidak boleh terjadi dalam hidup kita, ingat kita sedang mapan sehingga mengakibatkan kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara, kita kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Bangun terus cinta kita kepada Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan, terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ora lama ya sikara lama lama lama. Iara lama ya sikara lama lama lama. Iara lama shanara lama lama. Iara lama. Ampuni ya Tuhan setiap kami. Kalau kami sudah terlalu jatuh sangat dalam, kami meninggalkan kasih mula-mula. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau setia kembali dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Honarana masandara lama lama lama. Oh rabaya ya lama lama.
Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Inderilah damaralah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Korana masandarala nama soyarana. Pulihkan setiap anak-anak-Mu, khususnya jemaat GPIA Sukacita Pemulihan. Kalau mereka jauh dari Tuhan, bawa mereka Tuhan, bawa mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau saat ini mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, sama mereka supaya mereka setia kepada Tuhan. Horana maso, horalama-lama, horalama. Kalau mereka ada yang meninggalkan Engkau, jama mereka Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Inderida maso, ya Allah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan kasih mula-mula. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan kasih mula-mula kepada Tuhan. Terima. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, oleh bilur-bilurnya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kalau ada yang terpapar COVID-19, sembuh. Lenyapkan, patahkan, hancurkan ya Tuhan setiap virus-virus yang ada di dalam tubuh umat-Mu. Hancurkan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Terima dalam nama Yesus. Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya setiap ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhir ibadah kami saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelipkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami beralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.